Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di video kali ini saya mau unboxing satu buah smartphone hot yang harusnya sih kalian udah pada hafal ya. Ini tuh smartphone dari brand apa? Nah, tapi langsung aja biar kalian gak nebak-nebak. Ini adalah Infinix Hot 70. Smartphone kelas entry level terbaru dari Infinix yang harusnya gak lama lagi rilis nih di Indonesia. Kira-kira desainnya kayak gimana dan apa sih spesifikasinya? Yuk, daripada kalian penasaran, langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Infinix Hot 70-nya. Nah, kalau dilihat-lihat, ini secara desain packaging boxnya udah mulai kelihatan berubah ya daripada seri yang sebelumnya. Dimana biasanya itu didominasi dengan warna hijau, sekarang kelihatan lebih fresh gitu ya dengan tampilan color warna putihnya. Cuman di bagian depannya ini nggak tahu ini maksudnya layar handphonenya atau gimana ya guys ya. Jadi kayak berlayar-layar gitu untuk di bagian depannya, jadi nggak ada siluet dari desain smartphone-nya. Di sini ketulis Hot 70 ya, seperti biasa cukup besar dan ada ketulis Infinix juga. Dan seperti biasa juga di bagian pojok kanannya ini ada stiker untuk varian RAM dan storage yang bakal kita unboxing. Ini adalah varian yang 6/256 GB. Ya, 6 GB RAM-nya guys. Jadi kalau ketulis 12 GB RAM ini bukan 12 GB ya guys ya. Kalian harus catat. Nah, untuk di bagian bawah ini ketulis 6000 mAh ya, dengan dukungan fast charging 45 watt. Jadi baterainya 6000 mAh. Ya terbilangnya udah cukup besar lah ya, karena udah di atas 5000 gitu. Di sebelah kirinya udah ada tulisan Hot 70, kemudian ada 5 tahun update software guys. Langsung ditulis di boxnya. Ini sebuah klaim yang cukup berani ya. Kita lihat aja nanti apakah terbukti. Jadi buat kalian yang nanti beli, semoga bisa dipakai minimal 2 atau 3 tahun ke depan ya, biar membuktikan apakah memang klaim 5 tahun update softwarenya ini berjalan dengan baik. Lalu di sini ketulis ada tulisan military grade standar ya guys ya. Jadi harusnya certified dari military grade. Lalu ada fitur NFC dan gyro. Nah, ini gyronya berarti udah hardware ya. Kalau udah ditulis di sini harusnya bukan yang virtual gyro lagi. Nah, di paket pembeliannya juga kalian harusnya mendapatkan kartu perdana dari smartphone ya. Ini ada labelnya juga, dan seperti biasa juga ada keterangan 12 bulan garansi dari CarCare Service gitu. Nah, sebelah kirinya seperti biasa ada stiker SGS juga ya, Premium Performance, dan ada Hot 70 juga. Di bagian atasnya ada logo Infinix saja, dan di bagian bawahnya ini ada keterangan IMEI dan juga varian warna yang bakal kita unboxing. Ini adalah varian warna green texture. Untuk varian warnanya sendiri guys, sebetulnya ini disediain banyak banget ya varian warna yang menarik-menarik. Ada mulai dari Dive Blue, kemudian Night Pulse, Silver Dancer, Green Texture kayak yang bakal kita unboxing ini, Quiet Violet, kemudian ada yang Thermo Orange juga ada. Jadi bisa kalian sesuaikan tuh dengan preferensi kalian masing-masing nantinya. Nah, untuk di bagian belakangnya, di sini keterangan key selling point-nya juga dicantumkan ya guys ya. Ini Hot 70 Dynamic Shine Design, ini harusnya sih desain daripada back cover smartphone-nya ya. Kemudian untuk performanya dia menggunakan Helio G100 Ultimate. Mungkin cukup familiar karena ini smartphone yang lumayan banyak beredar di tahun lalu ya. Kemudian di sini Max Dust Proof. Lalu untuk layarnya ini luasnya 6,78 inci, refresh rate-nya juga 120 Hz, dan ada fitur always on display-nya. Ini cukup menarik ya. Padahal layarnya kalau nggak salah dia menggunakan layar IPS, bukan AMOLED guys. Dan baterainya tadi udah 6000 mAh, lalu fast charging 45 watt, ada One Tap AI, flash memo, ini saya belum tahu apa, dan tertulis lagi 5 tahun software update di sini ya. 3 kali OS upgrade ya. Ini lumayan banyak sih ya hitungannya. Jadi kalau nanti pas kita buka boxnya dia di Android 16, mungkin masih nyaman, bisa dipakai sampai di Android 19 nanti. Wah, ini cukup menarik. Oke, itu aja yang bisa kita bahas dari boxnya. Sekarang kita unboxing aja ya guys ya, biar nggak kelamaan. Oke, seperti ini. Oh ya guys, by the way, untuk harganya sendiri harusnya sih untuk hari ini ya, di saat kalian lihat video ini kalian udah bisa beli device-nya ya guys ya. Dimana harganya tuh dimulai dengan harga 2 jutaan ya, itu untuk varian 4/128 GB. Dan untuk yang tertingginya itu justru yang kita unboxing ini guys, dengan RAM 6 GB dan storage-nya 256 GB. Ada tersedia yang varian RAM 8 GB tapi storage-nya itu sebatas di 128 GB aja. Walaupun kayak gitu, menurut saya sih sebetulnya secara spotlight-nya ya itu bagusnya memang di 8/128 GB. Tapi nanti kita lihatlah apakah memang 6 GB ini masih cukup dipakai di tahun-tahun seperti ini. Nanti kita coba bahas di video reviewnya aja ya guys ya. Ini kita unboxing dulu aja. Oke.
Ini ada smartphone-nya ya, kita singkirin dulu. Dan ini seperti biasa kita buka isi dalamnya. Nah, ini ada, seperti biasa ada kartu license by Qualcomm ya. Ini kayaknya bakalan terus ada di paket pembelian Infinix. Lalu kartu perdana Smart Friend, buku petunjuk penggunaan yang harusnya juga menyatu ya dengan kartu garansinya. Ada jelly case beningnya juga guys ya, walaupun ini nggak bening-bening banget karena dibuat kayak ngeblur gitu ya, kayak frosted gitu. Nah, jadi cakep sih dengan pinggirannya tuh mengikuti aksen warna dari smartphone ya, warna hijau. Harusnya ya. Buat kalian nanti yang mungkin udah beli dengan varian warna orange atau apa, bisa komen di bawah apakah memang sesuai dengan karakteristik warna dari smartphone-nya ya untuk casingnya ini. Ini bakalan cukup menarik sih. Lalu di bagian sini kita dapetin kabel charger ya, Type A to Type C dengan aksen warna orange-nya seperti biasa. Ada adapter charger juga guys yang support 45 watt, jadi nggak perlu lagi tuh kalian beli adapter charger dari pihak ketiga. Dan pastinya ada SIM ejector juga di bagian sini. Males ya ngambilnya, ribet. Oke, ini kita langsung aja ke smartphone-nya, tapi kita beresin dulu guys. Yap, jadi ini dia guys untuk smartphone-nya ya. Masih terbungkus dengan plastik yang desainnya juga menyerupai bagian depan si packaging box-nya tadi. Ini ada beberapa key selling point juga, tapi kita udah bacain tadi. Jadi langsung aja kita buka guys, buat kita lihat desainnya bakalan seperti apa. Yuk kita hitung bareng-bareng guys, seperti biasa. 1, 2, dan 3. Oh, desainnya cakep ya. Ini dinamain sama Infinix itu Dynamic Shine Design, yang seolah-olah ini kayak kita tuh lagi ngelihat kristal gitu guys ya, kalau kita gerak-gerakin kayak gini. Oh iya sih, cakep sih. Dan finishingnya memang agak dibikin halus ya. Nggak tahu nih apakah nantinya gampang nyeplak sidik jari atau enggak, tapi harusnya sih nggak bakalan terlalu kelihatan ya guys ya kalau punya nyeplak, karena warnanya juga udah bikin kayak kamuflase gitu tuh. Oke, kita kletek dulu ya biar lebih jelas lagi. Nah, oh cakep sini warna hijaunya. Dan untuk di bagian bumper kameranya ini, kalau kita lihat ada 2 buah lensa kamera. Dan kalau nggak salah Infinix juga namain desain bumper kameranya ini adalah Crystal Mode Island. Wah, ini cukup menarik sih. Oh, ini ada active lightning kayaknya ya. Harusnya sih nyala, ini nanti ada LED-nya guys. Tapi nanti kita coba pas udah nyalain smartphone-nya aja ya. Kalau dilihat sebelah kiri ini ada tombol volume up and down, kemudian ada tombol power juga yang harusnya sih jadi satu ya dengan fingerprint sensor. Lalu ada satu buah tab ya, mungkin ini trigger AI-nya itu kali ya, yang tadi ditulis di bagian belakang boxnya, yaitu One Tap AI itu. Kemudian di bagian atas ada satu buah grill speaker. Ini nggak ada lubang mikrofon lagi ya, cuma grill speaker aja. Lalu di bagian bawahnya ada grill speaker lagi, kemudian ada lubang mikrofon, port charger USB Type C ya. Berarti ini udah stereo guys, ini udah aman banget secara audio. Kemudian di sebelah kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang kita coba intip ya, apakah masih disediakan untuk memori eksternalnya. Iya, ternyata memang support memori eksternal guys nih ya. Nah, jadi selain kalian bisa pakai 2 kartu nano SIM card kalian juga bisa tambah lagi memori micro SD di bagian sini, dan udah ada seal karetnya juga. Nah, di bagian depan layarnya ini udah dikasih anti gores juga guys, jadi harusnya ini bakalan aman, nggak perlu kalian beli lagi anti gores dari pihak ketiga. Dan ada juga satu buah lensa kamera selfie di bagian sini. Oke, seperti biasa guys, karena ini adalah smartphone baru ya, kita coba nyalain setting-setting dan install beberapa aplikasi juga buat nantinya bakal kita lanjut bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Yo. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan layar awal dari Infinix Hot 70-nya. Nah, jadi barusan aja nih guys, saya selesai setting-setting smartphone-nya dan pastinya install beberapa aplikasi juga. By the way, yang kalian lihat ini adalah salah satu fitur yang tersedia di XOS versi 16 yang dipakai di Infinix Hot 70 ini. Tapi sebelum kita lanjut buat bahas itu ya guys, saya seperti biasa mau coba tunjukin dulu ke kalian buat kecepatan baca dari sensor sidik jarinya. Yang buat saya ini udah cepet ya, akurasinya juga oke, dan sekali lagi, nah cakep. Dan ada juga satu fitur face unlock yang bisa kalian manfaatin ya, semisal tangan kalian lagi basah atau lagi pakai sarung tangan, yang buat saya kecepatan bacanya juga terbilang nah oke. Ya, seperti itu guys. Jadi nggak kalah cepat dengan fitur sensor sidik jarinya tadi.
Oke, kita lihat ya untuk softwarenya. Ini Infinix Hot 70 menggunakan sistem Android 16 ya, terutama dengan security patch di tanggal 1 April 2026 yang at least terbilang masih baru guys untuk update security patch-nya. Dan versi XOS-nya sendiri juga udah versi yang paling baru, yaitu XOS versi 16.2.0 yang saya coba cek update, dia belum dapetin update software tambahan. Dan informasinya jaminan update softwarenya ini cukup panjang guys, jadi total tuh selama 5 tahun, yaitu dibagi jadi 3 kali untuk OS update-nya ya, kayak yang ada di boxnya tadi, yang artinya bisa sampai di Android versi 19, dan untuk security patch-nya sampai 5 tahun. Ini sih udah gokil banget ya. Kemudian waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya, ini untuk penggunaan memorinya itu hanya sebesar 23,47 GB aja. At least kalau misalkan kalian matiin untuk fitur Fusi Mem-nya yang terpakai secara default itu di 4 GB ya kalau nggak salah, ini bisa berkurang sekitar mungkin 21 GB jadinya guys. Jadi terbilangnya nggak begitu boros untuk penggunaan softwarenya ya, untuk memori penyimpanannya. Nah, yang berikutnya untuk fitur-fiturnya sendiri di XOS versi 16 ini tuh Infinix AI-nya terbilang lengkap ya, apalagi mengingat smartphone ini tuh harganya 2-3 jutaan aja, tapi fitur-fitur AI-nya terbilang cukup lengkap. Ini bisa kalian lihat ada fitur volak suara yang sebenarnya cukup common buat di smartphone Infinix, yaitu fitur-fitur AI yang Volax-nya ini. Tapi yang di bawahnya ini kalian bisa lihat ya, ada asisten panggilan AI, kemudian asisten sosial, AI rating, kemudian catatan AI, dan masih banyak lagi kayak subtitle AI juga ada di sini. Dan bahkan kalian juga disematkan satu buah trigger button yang ada di sebelah kanan sini ya guys ya, yang fungsinya ini bisa men-shortcut secara langsung ya, jadi kalian nggak perlu pakai step tambahan buat ngelakuin kayak misal nih guys, kalian buka sebuah artikel, contoh kayak misalkan saya mau coba cek spek dari Infinix Hot 70 ini ya, seperti ini. Kalian tinggal tap sekali aja, secara default dia settingannya akan meringkas atau menggenerate ya untuk tampilan layar kalian, langsung tersimpan di hub mainnya si Infinix ini guys. Kalau kalian mau lihat bisa tinggal di tap aja ya di bagian dynamic island-nya tadi, atau kalian bisa pergi ke menu one tap button yang ada di sini guys. Nah, di menu setting, one tap button, dan bisa lihat ya di bagian sini namanya flash memo ya guys, untuk fitur sekali pencetnya, dan kalian pilih di main hub sini. Nah, ini ada historinya, kalian bisa lihat ternyata diringkas seperti ini, dan juga udah ada tangkapan layarnya. Jadi kalian nggak perlu banyak step ya buat dapetin tangkapan layar dan juga ringkasan AI-nya gitu. Ini berfungsi banget buat misalkan kalian itu memang hobi lihat-lihat artikel berita tapi males baca yang detail gitu, bisa manfaatin fitur flash memonya ini. Kemudian kalau misalkan kalian tekan ya hold yang cukup lama untuk di bagian trigger buttonnya ini bisa aktifin secara langsung fitur Volax suaranya tadi guys, atau Volax AI-nya ya. Kalian tinggal masukin aja perintahnya, kalian mau cari tahu apa bisa langsung lewat trigger buttonnya tadi. Begitu juga fitur yang ada di layarnya ya, yang saya sebut tadi di awal, padahal ini layarnya juga bukan AMOLED tapi bisa menggunakan fitur always on display yang walaupun memang nggak selalu always on ya guys ya. Bisa dilihat di sini, ini saya udah coba aktifkan ya, nggak ada settingan yang selalu always nyala. Kita coba kunci, masuk ke lock screen, dan dia langsung aktif. Ini sekitar 5 detik dia bakal mati lagi ya. Bisa kalian pakai lah buat nyoba-nyoba ala-ala layar AMOLED gitu. Nah, untuk performanya sendiri, karena ini menggunakan MediaTek Helio G100 Ultimate, saya udah coba buat tes AnTuTu benchmark-nya ya. Ini bisa dapetin skor yang terbilang masih cukup tinggi guys, yaitu di angka 571 ribuan dengan detail skor yang seperti ini. Dan untuk pengujian tes gamenya saya juga udah coba, ternyata ini juga bisa dapetin FPS yang cukup oke guys, yaitu di angka 82,6 FPS untuk game untuk game Mobile Legends. Ini di mode balance-nya atau di mode seimbangnya ya guys untuk performanya. Tapi kalau kalian aktifin mode performance-nya, ini bisa lebih smooth lagi di angka 89,7 FPS. Kalau untuk game PUBG Mobile dia bisa dapetin di angka 58 FPS. Tapi memang ini agak sedikit anomali kalau lihat dari
dari grafisnya ini guys, ini agak ada penurunan kayak di limit gitu, tapi harusnya sih ini cuman soal software aja, karena sejujurnya kalau di antara game PUBG Mobile dan Mobile Legend, kalau secara suhu justru berasa lebih panas itu kalau waktu kita mainin game Mobile Legend ketimbang yang PUBG Mobile, seperti itu. Ini mau kasih lihat dulu ke kalian ya untuk settingan grafis di game Mobile Legend. Kalian bisa dapetin settingan grafis apa? Ya, di sini kalian bisa dapetin settingan grafis di resolusi SD dengan frame rate-nya yang super. Makanya di pengujian tadi FPS-nya itu cuma mentok di angka 89 FPS atau di 90 FPS saja. Sedangkan buat yang game PUBG Mobile, nah kalian bisa dapetin di settingan grafis mode extreme guys. Makanya waktu di pengujian tadi FPS-nya itu ada di sekitaran 58 FPS atau di 60 FPS harusnya ya, kalau misalkan performanya itu nggak di limit guys. Jadi ya memang secara performa udah cukup lah untuk mainin game-game casual kayak gini ya. Apalagi giroskopnya juga udah hardware guys. Jadi saya cobain untuk giroskopnya aktif, itu bener-bener nggak ada delaynya. Jadi aman banget kalau kalian suka main game PUBG Mobile dengan giroskopnya aktif. Nah, yang berikutnya saya mau coba tunjukin ke kalian ya. Ini untuk mode perekaman, untuk mode kameranya. Ini menu-menunya terbilang juga cukup lengkap ya. Ada mode kamera, potret, kemudian super malam juga ada. Di bagian lainnya juga ini banyak juga ya. Ada Sky Shop, ini mode AI-nya mereka ya di aplikasi kamera bawaannya. Ada gerak lambat juga, mode dokumen, kemudian ada video ganda nih. Nah, ini bisa merekam video kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan ya harusnya. Dan juga kalau kita lihat ini masih ada, ada mode Pro juga yang harusnya sih nggak bisa dipakai buat perekaman video ya, karena terbatas di mode jepretan kamera aja kayak gini. Ini bisa kalian atur ya, fokus manual. Untuk white balance juga kalian bisa atur manual. Kemudian ada shutter speed-nya, ISO-nya. Ini bisa sampai 6400 dan titik fokusnya sendiri kalian juga bisa atur di mode Pro-nya ini. Nah, sedangkan di mode ada mode vlog juga guys ya ternyata di sini. Oke, kalian bisa coba-cobalah buat fitur-fiturnya nanti kalau misalnya kalian udah beli smartphone-nya. Dan di mode videonya sendiri, ini perekaman videonya kalau kita lihat dia support ya seperti biasa di 2K 30 FPS, ada 1080p 60 FPS juga ya. Dan ini kalau kita lihat untuk mode steady-nya dia hanya aktif di 1080p 30 fps ya, ini untuk main kameranya. Kalau kamera depan ini untuk resolusi tertingginya ya di 2K 30 fps tapi tanpa 1080p 60 fps. Ini kalau kita naikin ke 2K ya dia juga nggak bisa ya guys ya kalau kalian aktifin fitur ultra steady-nya ya di 2K 30 fps. Jadi memang hanya mentok di 1080p 30 fps. Cuman sayangnya guys, untuk kali ini saya nggak bisa kasih sampel foto ataupun videonya ya. Jadi nanti kita coba kasih di video reviewnya aja, karena kebetulan ini udah sore juga guys, dan di luar juga kebetulan lagi hujan seperti itu. Jadi ya mungkin cukup kayak gitu dulu aja guys untuk video unboxing kita ya soal Infinix Hot 70-nya ini. Ya kalau first impresi saya sih sejujurnya dengan harga segini udah nggak kaget ya, karena memang lagi-lagi kalau ngomongin soal ekonomi global itu bener-bener kompleks banget. Jadi tapi dengan harga yang segini ya, yang kalau misalkan kalian bandingkan dengan tahun lalu memang berasa lebih mahal ya. Tapi dengan standar baru ini tuh udah termasuk opsi smartphone 2 atau 3 jutaan yang patut kalian pertimbangkan buat dibeli guys. Cuman lagi-lagi kalau dari saya pribadi, sweet spotnya itu memang ada di varian 8/128 GB. Kenapa? Karena ini masih disediain untuk slot memori eksternal guys. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kurang, kalian juga bisa tambah pakai memori eksternalnya. Bahkan kalau kalian beli, kalau saya nggak salah ya, ini tuh kolaborasi juga sama Google guys, dimana kalau kalian beli, kalian tuh bakal dapetin akses untuk ke cloudnya Google ya, yang mana itu sebesar 2 TB selama 3 bulan. Kalau reaksi, kalau saya salah nanti di kolom komentar, tapi yang saya tahu itu kalian bakalan dapetin akses gratis ke cloudnya Google sebesar 2 TB. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat harganya berapa dan mau lihat lebih detail lagi, bisa lihat produk showcase yang muncul di pojok kiri layar kalian saat ini, atau lewat linknya yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke guys, mungkin cukup kayak gitu aja. Sampai kita ketemu lagi ya di video unboxing yang berikutnya. Bye.